layar tancap. Nah, saya parkir sepeda di situ. Apa sepeda lah. Berapa satu sepeda parkir? Itu nggak salah itu dulu masih Rp10 lah. Rp10. Uang tuh masih ada mos Rp5, Rp10 begitu ya. Rp10 lah. Dulu ada. Kok bisa menguasai parkir berarti yuk? Dulu karena saya tinggal di Terang. Begak juga ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam prosesi kehidupan, terkadang kepahitan-kepahitan itu tak bisa dielakkan. Namun bila mengalaminya, kepahitan itu merupakan jalan menuju manisnya kehidupan. Inilah channel Kopi Pahit Hidayat. Kesempatan ini kita sudah didampingi atau dijumpai oleh Sam Salam Datuk Rajo Kati. Sam Salam, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sam Salam ini merupakan putra Muaro Labuh, sekarang bergerak di sektor usaha, pemilik hotel, Love Hotel ya. Dan juga beliau aktif juga di organisasi Kadin sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Barat. Di samping Wakil Ketua Umum Kadin juga sebagai Sekjen Komisi Advokasi Daerah Sumatera Barat, juga pernah menjadi utusan Joint Business Council ya, Indonesia, Malaysia, Thailand. Salam. Yep. Kita bicara ekonomi Sumatera Barat nih. Sebagai pelaku usaha, sebagai pengurus Kadin yang berfungsi melakukan fasilitasi wadah komunikasi ya antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumatera Barat. Apakah memang Kadin melihat tidak bergerak nih pelaku usaha Sumatera Barat? Beberapa pengamat mengatakan bahwasanya pemerintah, perbankan dan pelaku usaha mesti bersinergis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang kami miliki, pertumbuhan ekonomi daerah begitu stuck terakhir karena memang persoalan Covid ya, sehingga pertumbuhan itu mengarah kepada 0%, bahkan berpotensi pertumbuhannya minus begitu. Ini problemnya apa kira-kira Pak? Baik, terima kasih Pak Hidayat dalam acara ini Kopi Pahitnya Pak Hidayat. Ya. Sebenarnya perekonomian ini termasuk Sumatera Barat ya, agak sedikit dilematis, apalagi ada pandemi ini, bahwa semuanya pada 2 bulan 3 bulan yang lalu cash flow pengusaha ini go to zero gitu. Go to zero. Jadi cash flow-nya sudah terhambat, sudah tidak ada lagi kosong kasnya. Dan selain begitu juga dengan karyawan-karyawan yang banyak dirumahkan, kemudian tentu akan berpengaruh pada perekonomian. Saya kalau bicara masalah pariwisata, saya di bidang hotelnya, semua karyawan dirumahkan. Selanjutnya orang datang juga tidak ada, apalagi dari luar negeri, dari intra provinsi saja orang nggak datang, nggak bisa masuk dalam masa pandemi ini. Jadi semua keuangan UMKM dan juga pengusaha-pengusaha besar ini bermasalah gitu. Makanya tentu kita harus bangkit untuk bisa. Sebentar. Ini memang beberapa pelaku usaha perhotelan, termasuk juga pelaku usaha kecil dan menengah, modal kerja atau cash flow-nya memang terganggu karena memang tidak ada omset. Gimana Pak Sam? Dia kan kalau misalnya hotel kalau tidak ada orang menginap, berarti kan stop. Sedangkan listriknya dibayar, karyawannya dibayar, infrastrukturnya harus diperbaiki juga, ya kan. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut keluarnya uang tetap berjalan seperti biasa. Cuma yang permasalahannya adalah orang nggak masuk, kemudian karyawan diliburkan, tapi cost-nya listriknya memang berkurang. Karena
hotel adalah orang yang masuk yang income-nya dari situ kita ambil. Yang tidak ada ya. Artinya pergerakan uang tidak ada karena memang ada pembatasan pergerakan orang. Ya, pembatasan pergerakan orang. Dari biasanya kan orang yang menginap bukan orang Padang, tapi orang sekitar provinsi di luar provinsi Sumatera Barat. Boleh dikatakan lumpuh atau sekarat pelaku usaha Sumatera Barat? Kita padahalnya buka ya, kita buka. Kita coba buka berapa bulan, 2 bulan kita buka. Yang datang ke situ 0. Ada 1 orang. Mungkin karena dia karena tidak ada punya rumah di sini, kemudian ada urusan 1 atau 2 orang saja untuk hotel saya itu yang jumlah kamarnya banyak, cuma segitu gitu. Itu juga terjadi di hotel-hotel lain. Malahan hotel-hotel lain tersebut ditutup gitu. Semua karyawannya dirumahkan. Dirumahkan. Ya, jadi dampaknya kalau orang tidak datang itu hotelnya ditutup, kemudian kita nggak bisa beli lagi makanan, tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonomi, itu berdampak kepada UMKM yang ada di Kota Padang dan Dari kajian Kadin Sumbar, berapa persen ini yang terpapar berpotensi kolab atau kondisinya sejauh apa sekarang Mas Sam? Memang sudah nafasnya satu-satu atau sebenarnya kalau dibilang pariwisata semuanya dampaknya itu memang zero gitu. Maksudnya dampak itu menuju zero keuangannya. Dampaknya sangat besar sekali karena pariwisata ini kan kunjungan. Nah, kunjungan ini orang tidak bisa masuk karena dibatasi. Jadi orang tidak ada bawa uang ke sini, tidak menginap di hotel, tidak mengunjungi tempat-tempat pariwisata. Dan juga dampaknya bukan di situ saja. Kalau hotel kan banyak orang dulu datang ke Sumatera Barat ini ada transaksi bisnis. Tapi karena PSBB ini diperlakukan, orang tidak bisa masuk ke Kota Padang dan Sumatera Barat. Jadi stagnasi semua. Hotel, hampir semua hotel itu tuh paling-paling 2 atau 3 pengunjung saja per hari. Baik, kalau bicara tentang sektor pariwisata tentu juga ada sektor ikutannya di bidang kuliner, di bidang transportasi ya. Termasuk jelas, juga yang terpukul di sana. Terpukul di situ. Biasanya orang di hotel datang ke hotel kemudian dia pergi ingin makan ke tempat makanan-makanan yang enak di. Kalau seandainya diukur nafasnya sekarang sudah di level mana nih Pak Samsalam? Sebenarnya kita sebagai pengusaha Sumatera Barat ya dia cukup tangguh gitu, mungkin berbagai mana cara dia tetap eksis. Tapi saya lihat hotel-hotel itu kan perlu di upgrade. Kalau 5 bulan hotel itu kosong, tidak ada orang kan perlu di upgrade. Ini agak masalah ini, ya kan? Kalau kita pergi ke hotel sekarang menginap mungkin agak kecewa sedikit karena kamarnya kurang bersih, kemudian salur airnya kurang baik gitu kan, karena masalahnya cash flow terganggu. Ya. Itu bisa seperti itu. Masih bisa bertahan 5 bulan ke depan ya? Kalau sekarang masih bisa masuk 20-50% sudah ada. 50% sudah ada okupansi 20-50% tergantung cara bermain harga, atau masa COVID ini orang nggak banyak uang, harganya nggak terlalu tinggi, yang penting bisa operasi. Kalau boleh buka rahasianya, cash flow untuk biaya produksi dengan biaya operasional okupansi berapa persen toleransinya Pak? Biasanya itu tuh 30%, 20-30% di biaya operasional. Ya, kalau kamarnya 100 untuk hidup aja itu ya. Untuk hidup aja 20% okupansinya. Misalnya kamarnya 100, dia harus ada orang 20-30 yang menginap situ baru di jalan gitu. Ber-event poinnya hariannya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi lama-lama begini bisa collab juga pelaku usaha. Bisa collab. Ya? Karena sektor ikutannya juga. Ya. Terus tangguhnya gimana cara mensiasatinya dari Kadin memfasilitasi mungkin ya? Atau telah mengkomunikasikan dengan stakeholder lain, pemerintah atau perbankan mungkin kalau ada pembiayaan mesti direfocusing atau direstructure? Sejauh ini yang paling terhambat lah, misalnya kan kita dunia usaha ini perlu bantuannya supaya cash flow ini ada sedikit untuk memperbaikan hotel, perbaikan macam-macam lah di sektor UMKM ini. Itu perlu bantuan bank. Sebenarnya bantuan bank sampai saat ini kan belum ada terrealisasi satupun. Katanya ada uang sudah masuk, mau bantu UMKM yang ada. Hotel itu kan kalau di bawah 30 kamar itu 50 kamar itu masih UMKM lah. Karena di bawah 4,8 M per tahun revenue-nya. Jadi
bantuan-bantuan itu kan nggak ada sebenarnya. Sesungguhnya kalau tanpa bantuan itu jalan terus, tapi fasilitasnya itu tidak baik, kurang baik lah, karena tidak perlu di-upgrade, perlu dicat, perlu karena menganggur selama berapa bulan. Jadi memang perlu uang, tapi orang ini kan tetap bertahan dengan apa adanya. Dengan apa adanya, mungkin dia jual kamar mulai dari 3 dulu, dapat uang 3, dari 5 jadi 10, jadi seperti itu dia jalan terus. Baik. Sedikit. Tapi harus tangguh ya, harus bertahan ya. Ini memang suatu kondisi yang tidak bisa kita elakkan, persoalan COVID-19, terakhir juga PSBB, akhirnya tidak lagi PSBB. Kemarin juga ada perda tentang adaptasi kebiasaan baru ya, artinya mungkin longgar terkendali mungkin Mas Sam. Longgar itu adalah seluruh aktivitas sosial ekonomi masyarakat tetap berjalan, tapi tetap patuh kepada COVID-19 begitu. Ya. Nah tentu kita berharap suasana seperti ini, aktivitas berjalan sebagaimana mestinya, sektor-sektor pelaku usaha juga bergerak lagi. Saya panggil bro aja deh, bro Sam Salam begitu. Siap. Saya bicara tentang Kadin lagi nih. Ya. Kadin kan memang merupakan wadah komunikasi, informasi, memfasilitasi, mengadvokasi, termasuk juga mengkonsultasi ya antar pengusaha dan antar pengusaha dengan pemerintah begitu, terkait persoalan perdagangan, industri dan jasa. Dulu Kadin cukup berpengaruh, ikut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah begitu. Hari ini Kadin senyap saja, kelihatannya nggak terdengar suaranya, keberadaannya juga seperti itu. Betul seperti itu. Ya, bro. Betul. Itu memang betul ya. Seperti itu. Sebenarnya dunia usaha ini sangat penting bagi suatu negara atau suatu sektor atau suatu provinsi dan juga kabupaten, bahwa dunia usaha ini memegang peranan penting untuk perekonomian. Ada pimpinan daerah ini yang bisa bekerja sama, punya hati mau bekerja sama, bahwa sektor ekonomi ini memang digerakkan oleh dunia usaha. Tapi kadang-kadang kan nggak sampai ke situ, kita nggak jelas kenapa harusnya setiap terjadi transaksi dunia usaha ini harus dilibatkan Kadin. Kita nggak tahu seperti apa politiknya, caranya kita juga nggak. Biasanya dilibatkan Kadin harus dilibatkan dalam merumuskan perancangan program ekonomi daerah. Emangnya pemerintah bisa cari uang, maksudnya gubernur misalnya kan, kemudian wali kota emang bisa cari uang? Dia bukan cari uang, dia cuma mengharapkan uang dari APBD, APBN. Ya kan ada itu kan bukan cari uang. Harus cukup nggak negara ini dengan menjalankan suatu provinsi, suatu daerah itu dengan APBD? Kan nggak cukup. Harusnya bekerja sama lebih banyak dengan Kadin ini. Karena Kadin lah induk organisasi semua pengusaha, terdaftar atau tidak terdaftar adalah ketuanya itu Kadin gitu. Induknya Kadin. Jadi menggerakkan dunia usaha ini Kadin lah lebih piawai daripada birokrat gitu. Kadin lah lebih tangguh dalam menjalankan suatu dunia usaha gitu, bukan birokrat gitu. Jadi harusnya birokrat harus kerjasama dengan Kadin, dengan dunia usaha ini. Semakin baik kerjasamanya. Kira-kira bentuk kerjasama seperti apa ini? Kerjasama itu sama mendorong gitu. Mendorong. Misalnya kita pariwisata, iklim investasi. Iya. Kita kan kita bisa bekerja sama dengan siapa saja di muka bumi ini. Dengan siapa saja kita bekerja sama dengan China, dengan Amerika, melakukan investasi ke sini. Sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah ini fasilitasi aja. Fasilitasi. Gitu. Perizinannya gampang, ya kan, tidak berbelit. Regulasi yang pasti gitu ya. Ya. Kita mampu sebenarnya. Tapi kadang-kadang yang kita bawa investasi dari luar, kadang-kadang kan kita terhambat. Kejadian seperti itu. Sering kejadian seperti itu, terhambat. Dan sebenarnya bukan kerjanya birokrat gitu untuk mendatangkan investasi. Boleh mendatangkan investasi, tapi harus dibawa Kadin. Karena Kadin ini kan piawai dia. Atau dia mungkin pengusaha. Atau mungkin performan Kadin ada problem mungkin komunikasinya dengan Pemda ya? Enggak, sebenarnya saya rasa tidak. Ini tergantung pemimpinnya. Pimpinannya ini entrepreneurship ada nggak di pikirannya? Entrepreneurship ekonomi, bahwa pergerakan suatu dunia usaha ini punya nggak di pikirannya itu bahwa dunia usaha ini penting gitu.
Ekonomi ini penting gitu. Ini yang selama ini agak terabaikan oleh pemerintah. Ya, itu. Sehingganya sunyi senyap lah aktivitas yang terekspos ke publik apa yang telah dilakukan oleh Kadin beberapa tahun belakangan. Iya, itu masalahnya. Dulu ada kerjasama itu cukup erat hubungan antara pemimpin Kadin, orang-orang Kadin dengan Pemprov atau Pemda. Itu dekat dulu. Karena Kadin lah yang punya jejaring dengan jelas, pelaku usaha di tingkat nasional maupun global, internasional. Jelas. Ini tidak dioptimalkan ya? Enggak dioptimalkan. Contohnya saya pergi ikut IMTGT gitu. Pejabat pemerintah dari provinsi, misalnya gubernur sama kawan-kawannya dibayar oleh negara. Kita pengusaha dibayar oleh pengusaha sendiri, nggak pernah dibantu itu masalah itu. Ya kan tidur bintang 5, kita tidur bintang 3 gitu. Ya kan dia hotelnya 2 jutaan, kita hotelnya 400-an gitu kan. Itu kan sebenarnya kan sama-sama dilihat gitu. Pernah nggak dibawa, pernah nggak dikerjasamaan. Ketemunya di situ saja gitu. Misalnya ada acara saya IMTGT di Thailand misalnya, ketemunya di situ saja. Kan ada Kadin misalnya menawarkan konsep-konsep kemajuan. Harusnya kita sudah tawarkan itu bahwa ada working group namanya. Working group ini kan saya sebetulnya nih utusan Indonesia di GBC nih, Joint Business Council ini untuk negara-negara 3 negara Indonesia, Thailand, Malaysia. Gitu. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan gitu. Kerjasamanya seperti ini. Kadin sebenarnya bidang pariwisata dan bidang pariwisata Kadin dan bidang pariwisata dari pemerintahan harusnya kerjasama gitu. Ya kan kerjanya apa? Ya memasarkan pariwisata aja antara dunia usaha Kadin dengan birokrasi gitu. Itu aja satu paket gitu. Nanti infrastruktur juga begitu. Perdagangan juga begitu. Jadi masing-masing bidang ini harus di matching kan, bersinergi dia supaya ini jalan ekonomi ini gitu. Tapi kalau sendiri-sendiri birokrasi berjalan secara birokrasi sendiri-sendiri, kemudian Kadin berjalan sendiri, itu nggak pernah apa namanya optimal hasilnya ya. Dan nggak bisa. Bahwa Kadin ini namanya Chamber of Commerce di seluruh dunia ada gitu. Itu kerjasamanya apa itu baik. Chamber of Commerce? Chamber of Commerce ini Kadin kok, Kamar Dagang Indonesia. Oh, Kamar Dagang. Iya. Ada di seluruh dunia kok. Kok orang bisa kok kita enggak? Karena mereka memang yang skill di bidangnya masing-masing ya di sektor usaha. Kalau sektor dunia usaha orang Kadin dong, ya pengusaha ada yang tahu strategi promosi, strategi marketing, jejaring lobby dan segala macamnya. Jelas itu orang Kadin itu yang lebih tahu dia orang pedagang kok, dia pembisnis, orang Kadin. Kalau birokrasi kerja birokrasi aja, mengeluarkan izin, mempermudah semuanya, investasinya masuk mudah. Sebenarnya negara ini kan majunya investasi gitu, investasi bisa masuk. Baik. Pak Sam salam, Bung, Bro. Nah, ini Bro kan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah kan ada beberapa variabel yang mensupport. Yang pertama itu adalah kinerja ekspor impor, kinerja investasi, juga belanja publik ya, atau belanja publik itu termasuk juga belanja pemerintah. Dari beberapa data kita memang kinerja ekspor kita agak belum memuaskan, termasuk juga kinerja investasi. Ini kan juga peran Kadin sesungguhnya mendorong seluruh komponen untuk bisa iklim investasi di Sumatera Barat ini bisa bertumbuh dan bergerak begitu. Hari ini kita sudah tertinggal pertumbuhan ekonominya dengan tetangga. Jangankan Riau lah, Jambi cukup bertumbuh. Jangan-jangan nanti 1-2 tahun lagi kita akan ditinggalkan oleh Bengkulu begitu kan? Ada pengamat, ada pemikiran seperti itu. Kadin gimana melihatnya? Sebenarnya Kadin bisa melakukan itu. Kadin ini kan kelompok Chamber of Commerce yang bisa membawa investasi dari mana saja di seluruh dunia ini, karena dia online dengan orang-orang itu sebenarnya. Benar bisa nih Kadin bawa investor. Bisa bawa investor, bisa dia bawa investor. Banyak teman Kadin nih di luar. Bisa peranannya. Cuma itu ada kerjasama dengan pemerintah, karena fasilitatornya adalah pemerintah. Kalau setiap kita masuk investor, fasilitasinya. Ini B2G, B2B, business to business, government to business, peluangnya ya besar dong. B2B ini lah paling besar difasilitasi oleh G2G gitu. Sebenarnya kan gitu. Government kerja government kan bukan berusaha, ya kan, bukan sebagai pengusaha. Ya pengusaha tetap business to business gitu. Apa sih yang dibutuhkan investor luar negeri itu untuk investasi di Sumatera Barat sesungguhnya? Kenyamanan tentu ada di situ tuh, kenyamanan. Kemudian ada value added yang akan diapakannya, dikerjakannya. Ya Pastian kan? hukum. Iya. Kenyamanan dan hukum gitu. Hukum juga law enforcementnya ini. Selama ini teman-teman calon investor dari luar negeri tidak nyaman investasi di Sumatera Barat? Bukan nggak nyaman. Sebenarnya gini, kita kan kurang juga. Siapa sih yang akan memarketkan Sumatera Barat ini? Siapa? Ke luar negeri. Pernah nggak ada kita lihat leafletnya
brosurnya pariwisata yang dibuat oleh siapa yang buat gitu? Mana ada di airportnya ada brosur dari pemerintah atau dari dunia usaha? Kan nggak ada sama sekali. Peluang-peluang mana sih pendataannya di Sumatera Barat ini, mana tanah yang kosong yang harus diapakan? Sebenarnya Kadin tahu itu, tapi agak terhambat gitu. Bagaimana mengkomunikasikannya dengan pihak pemerintah gitu? Kita tahu kok. Strategi komunikasinya harus dirubah kali, Kadin. Kita orang bisnis kan lebih jelas ya. Lebih jenis, kita bisa duduk di warung, kita duduk di mana saja, kita ngomong di mana saja bisa gitu. Tapi kalau birokrasi kan nggak bisa diajak seperti itu. Harus ada undangan, ada aturan, ini pakai undangan apa, kita enggak. Kita sebenarnya selagi kita mau membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat harus dilibatkan Kadin itu. Kan bisa Kadin membuat forum-forum bisnis, mengundang para pihak. Kita buat. Apalagi sih undang DPRD misalnya kan untuk menyusun merancang regulasi kalau seandainya itu ada kebuntuan regulasi kan seperti itu. Sebenarnya regulasi sih enggak lah. Enggak regulasi. Sebenarnya sih enggak lah. Sekarang kan kita kemarin diajak untuk menyelesaikan permasalahan perundang-undangan perda dalam bentuk namanya Omnibus Law. Omnibus Law ini kan mengharmonisasikan semua peraturan yang menghambat mencari nafkah masyarakat ini, dibuatlah namanya Omnibus Law gitu supaya semuanya lebih lancar gitu. Nah, itu sekarang masih dalam perdebatan ya kan. Sebenarnya itu suatu sistem yang telah dilakukan di luar negeri. Omnibus Law ini adalah mengharmonisasikan peraturan gitu. Jangan peraturan antara Menteri Keuangan dengan Menteri PU dengan Menteri ini beda-beda gitu. Ya kan? Kita menukik lagi coba ke Sumatera Baratnya, bro sama ya. Apa sih yang sektor yang sangat strategis yang potensial untuk bisa mendongkrak, memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu? Ekspor komoditi misalnya atau orientasinya pertanian? Gimana Kadin melihatnya? Di sektor mana ini yang kita harus garap? Sebenarnya yang pertama itu adalah kita berharap yang paling mudah investasinya adalah sektor pariwisata. Jasa pariwisata. Jasa pariwisata. Investasinya murah gitu. Harus fokus ya? Iya, pertama sekali. Selama ini fokus nggak? Nggak fokus. Jadi program prioritas itu? Nggak jelas. Anggarannya juga gede juga? Nggak jelas, tapi nggak jelas. Dunia usaha kan maksud jelasnya gimana nih? Nggak jelas. Apa yang mau dijelaskan? Jumlah kunjungan? Biasanya kan jumlah kunjungannya, ya kan jumlah kunjungan kan masih kalah dengan yang lain gitu, ya kan. Per sektor itu berbeda-beda. Padang, Bukit Tinggi udah beda, pesisir udah ada, gitu kan. Tapi tidak terhandle bagaimana nanti dia datang ke Padang, nginap di Padang, kemudian melakukan touring di Padang, kemudian Bukit Tinggi, kan suatu program gitu ya. Jangan ini masih terpisah-pisah gitu. Ya orang menuju Mande ya Mande aja, ya kan. Termasuk juga event-event yang terkalender baik ya. Harus ada eventnya juga. Nah, ini kalau orang pariwisata lebih baik masalah itu. Tapi secara global bahwa yang terbaik adalah pertama sekali yang murah. Yang murah investasinya adalah di bidang pariwisata. Yang murah. Yang kedua adalah komoditi gitu. Sumatera Barat ini sebenarnya yang bisa diharapkan komoditi itu. Komoditi itu apa aja ada di Sumatera Barat. Komoditi, maksudnya komoditi yang menyangkut hortikultura gitu. Itu sangat banyak itu di Sumatera Barat, tapi tidak terhandle gitu. Tidak terhandle. Kita apa? Pinang ada, cengkeh ada, semuanya ada gitu. Tapi kita terhandle dengan baik gitu masalah ini. Yang satu lagi mungkin menjadi subnya adalah bahwa jadikanlah Sumatera Barat ini sebagai kota, kembalikan kepada kota yang namanya kota pendidikan gitu. Pendidikan ya? Pendidikan itu kan sebenarnya bentuk pariwisata juga. Orang mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Itu sangat paling murah biayanya gitu. Oke, Sumatera Barat di eskalasi persaingan ekonomi peta di Sumatera ini, kita di posisi mana sekarang nih? Saya yakin sekarang kita pantai barat ini sebenarnya lemah gitu. Pantai barat ini semuanya lemah. Besok juga Bengkulu. Ya. Semua pantai barat Sibolga itu kan lemah dalam perekonomiannya. Pantai timur ya, pantai barat lemah, pantai timur tuh baju semua karena dekat hubungannya. Makanya kita perlu jalan tol gitu. Tol ini sangat penting gitu untuk menyambung ekonomi ini bisa bawa ke timur. Kan semua pantai timur itu kan maju semua, hampir baik semua daripada pantai barat gitu. Kita juga
di sini ada namanya pelabuhan kontainernya yang terbaik di pantai barat gitu, tapi nggak jalan gitu. Kata orang punya barang, kapalnya nggak ada. Kata orang kapal, barangnya mana? Jadi nggak pernah selesai nih. Saya udah berkecimpung dalam sini dalam perdebatan ini hampir 30-40 tahun yang lalu seperti itu terus. Kata orang kapal, barangmu mana? Kata orang kapal, barang kapalnya mana? Akhirnya semua barang-barang komoditi yang ada di Sumatera Barat ini pergi ke Medan, dibawa ke situ. Ekspornya atas nama Medan, pergi ke Dumai, ya gitu kan? Kadang-kadang ke Jakarta dibawanya. Enggak apa gitu. Kalau manufaktur di Sumbar strategis nggak? Kan manufaktur sebenarnya strategis saja gitu, tergantung komoditi apa gitu kan, dekat dengan bahan baku. Baik. Nah, tergantung itu saja. Gitu. Bro, minum bro. Ya, siap. Ini kopinya pahit. Kopi pahit nih, kopi pahit. Nah. Ngomong-ngomong bicara ekonomi, apa pesan yang mesti Kadin sampaikan kepada pengambil kebijakan nih, kepada pemerintah daerah? Termasuk juga mungkin ke sektor perbankan gitu. Apa harusnya ada kerjasama yang baik, yang chemistry gitu antara dunia usaha dengan pembuat kebijakan gitu. Pembuat kebijakan siapa? Pemerintah gitu. Ke provinsi ya gubernur, aduh kadang jalannya berdua gitu, jalannya berdua, sektor-sektor ini dibicarakan bersama gitu. Apakah emangnya? Jadi selama ini tidak seayun, tidak segandeng ya? Enggak, saya udah berapa tahun nih. Dulu kan saya pengurus Kadin, dulu lebih bagus. Tahun 2004, dulu 2005, 2010 itu masanya bagus. Itu. Kemudian saya standby, kemudian saat ini sudah berjalan 3 tahun, memang kosong sama sekali, nggak ada kerjasama. Yang ngundang kita juga nggak ada. Nggak dibutuhkan kali? Nggak tahu, dia mungkin nggak tahu juga ada Kadin nggak di Sumatera Barat. Soalnya bahasan juga salah. Ya kan, orang ini, ya kan, dia bisa bilang yang terhormat kepala Kadin. Berarti nggak pernah ngundang gitu. Di Kadin nggak ada kepala gitu. Ketua kelas. Masalah gitu kan. Berarti di situ aja masalah gitu kan, penyebutan kepala sama ketua Kadin gitu. Begitu ya. Mudah-mudahan lah ini ya kan habis minum kopi pahit. Iya, mudah-mudahan ya. Gitu. Ternyata memang beberapa teori, beberapa provinsi yang lain cukup bagus bagaimana sinergisitas antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah, termasuk juga di sektor perbankan. Mereka sangat bersinergis karena memang Kadin lah yang wadah pelaku usaha yang paham betul karakteristik, dinamika dan problem usaha mereka begitu. Ya. Sayang ya nggak di. Ya, sayang itu. Rugi kita dengan orang lain, daerah lain yang bekerja sama dengan Kadin agak maju, kita nggak kerja sama, akhirnya begini gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan lah. Hotel gimana sekarang kabarnya? Love Hotel. Kalau Love Hotel. Berapa unit hotel? Pas Bro juga buat sekolah ya, Planet Kid ya. Dulu saya punya Planet Kid terbaik di Sumatera Barat ini, namanya akreditasinya amat baik di Sumatera Barat pertekaan. Padahal bukan latar belakang pendidikannya, bukan di pendidikan, tapi bisa usaha pendidikan juga sukses juga. Ya, saya dulu kan sekolah, saya sekolah di Brussel dulu masalah pendidikan ini. TK ini, waktu TK ini dibuat saya sekolah di Brussel masalah sistem pendidikan pertekaan. Kemudian kita jalankan. Ternyata dalam jalan itu kita dapat akreditasi amat baik di Sumatera Barat. Kita ada suatu sistem bahwa belajar anak TK itu membaca menulis itu punya medianya, satu kelas itu 12.000 banyak medianya gitu. Di TK ini memang mahal. Di satu kelas itu TK untuk belajar membaca menulis 12.000 media kita harus siapkan. Ya kan? Kemudian kita dikalahkan oleh apa? Oleh bantuan-bantuan pemerintah kepada PAUD yang nggak jelas gitu. Ya kan, kita punya sistem gitu. Jadi kita nggak ngerti kok bisa kok gratis gitu. Bantuan pemerintahnya berapa? 40 juta setahun, 60 juta setahun, mana cukup gitu. Nah, kita heran, kita dikalahkan itu. Dulu hanya PAUD beberapa buah saja di satu kecamatan. Tapi kan juga ada pilihan bagi masyarakat. Kalau ingin yang berkualitas ini ya perlu biaya tambahan ya. Tapi kan ekonomi Sumatera Barat nggak sebaik Jakarta, nggak sebaik Medan. Makanya Planet Kid. Tapi sekolahnya jalan kan? Sekarang masih jalan, yang di Medan tinggal Planet Kid Medan masih ada di situ karena orang masih mampu bayar 6 juta, 8 juta. Di Medan juga ada cabangnya. Masih ada. Di Sumbar? Di Sumbar sudah tutup semua jadi hotel gitu. Nggak bisa kita bersaing dengan PAUD gitu. Nggak bisa kita PAUD ini, nggak bisa kita bersaing. Di mana-mana ada satu kelurahan itu mungkin ada 3-4 PAUD gitu. Dulu cuma satu kecamatan 1 PAUD, 2 PAUD. Sekarang udah. Terus ngomong-ngomong ada pemikiran bisnis hotel, gimana ceritanya?
Mahal lah bisnisnya. Sebenarnya saya kan dulu konsultan manajemen mikro, ya kan. Saya memberi konsultasi di luar negeri gitu. 10 tahun saya dikontrak gitu, di namanya perusahaannya di Copenhagen gitu, Denmark. Kita dikontrak di situ. Kita pengetahuannya kalau ekonomi mikro ini kan kalau kita sudah punya pengetahuan itu kemana saja kan bisa. Jadi makanya kita coba hotel. Itu ya, institusi pengusaha ya. Institusi pengusaha. Hotel ini bagus juga. Ini ngomong-ngomong Brazil, Brussels, pernah di Filipina, bekerja di Malaysia, USA, Amerika, Jerman, Brazil, Belanda. Ya. Ngapain aja itu 10 tahun ya? Ya 10 tahun saya jadi saya bekerja memberikan konsultasi. Untung nggak kayak orang Barat nih sampai di Padangan. Kadang-kadang masih datuk pula lagi ya, masih ya. Jadi saya sebagai konsultan gitu karena saya pernah di Indonesia ini menjadi GM di 25 pabrik gitu. GM di 25 pabrik gitu. Luar negeri. Di Indonesia. Di Indonesia. Indonesia punya GM di sini. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu kan. Bisa saya pegang satu dekade itu biasanya bisa 3 pabrik atau 5 pabrik saya jalankan sekali jalan gitu. Berarti orang hebat, orang kaya juga ya GM ya, 25. Oh iyalah, satu GM 2.500 US gitu. Wow. Nah, satu GM gitu. Makanya di banyak GM, makanya saya direkrut oleh orang Denmark namanya IEC gitu ya. Dan di RH yang terkenal itu yang sudah umur perusahaannya ratusan tahun dipekerjakan di situ untuk menjadi konsultan di bidang woodworking gitu. Woodworking misalnya ada perkayuan, ada sawmill, kemudian ada juga triplek, plywood. Ini ada bidang-bidang itu saya pergi ke seluruh dunia gitu, ada ke Amerika, konsultasi itu sebulan balik lagi, nanti datang lagi sebagai konsultan gitu. Mendirikan pabriknya gimana? Ke Eropa ya, Brazil, Amerika Latin. Di mana-mana saja. Saya udah keliling dunia ini bulat, saya sudah pergi itu. Berangkat dari sini, ya kan dari Singapura, kemudian Los Angeles, kemudian pulangnya di sini gitu. Ya, dari Amsterdam, Amsterdam gitu ya. Jadi bulat dunia ini sudah saya naik pesawatnya itu. Oh. Gitu. Iya. Jadi cukup lah. Apa yang menarik pengalaman luar negeri itu? Yang menarik di situ karakternya itu orang itu mengatakan what you can do. You tell what you can do. Maksudnya katakanlah apa yang kamu bisa saja. Jangan bercerita ke orang kamu nggak bisa melakukan itu. Jangan olah-olah yang dapat. Itu tell what you can do ya. Don't tell what you cannot do. Jadi jangan katakan ke orang kalau kamu nggak bisa melakukan jangan bicarakan itu gitu. Nah, saya sudah terfokus seperti itu, terpolomber ya. Kalau orang kita dia nggak bisa semuanya dilakukan. Ini masalahnya kan. Itu kelebihan mereka ya. Kalau mereka fokus di sana, yang dikuasanya hanya itu. Itu aja. Itu yang dibicarakannya. Kalau dia mau bicarakan hal yang lain, dipelajarinya dulu. Itu maksudnya. Terus tanggung jawabnya? Lebih tanggung jawab gitu. Lebih tanggung jawab. Karena dia fokus bekerjanya. Itu salah satu faktor unggul mereka mungkin. Dia lebih tertib gitu. Lebih tertib, disiplin maksudnya. Ya, disiplin. Dia mau belajar dan mau mencari kesempatan bagaimana ilmu ini dapat gitu. Kan saya konsultan orang bule itu saja. Ini begini, dia begini. Oke, minta referensinya apa? Dia nggak bisa sembarangan gitu. Benar-benar itu. Nah, saya udah 10 tahun di situ, memang agak beda gitu kita. Cara mengukur sesuatu itu. Gitu. Itu pengalaman yang menarik. Persoalan integritasnya ya. Integritasnya orang Indonesia bikin proposal suatu feasibility study untuk suatu usaha. Dia buat di situ untungnya 30% gitu, 40% gitu. Orang Barat orang luar sana itu untungnya cuma 15% itu udah gede gitu. 15% ya di setting tuh untungnya. Ya 15%, 10% itu untungnya, ya kan. Paling dia waktu dijalankan larinya 2%, 15 jadi 13. Tapi orang Indonesia kan 30% itu. Tapi malah rugi gitu. Kenapa begitu? Itu ada kejadian. Proposalnya 30% margin gitu kan. Waktu dijalankan rugi gitu. Ini kan aneh gitu. Kok bisa begitu ya? Itulah Indonesia. Itu hebatnya kita ya. Luar biasa ini. Bagaimana pelaku usaha di luar negeri dengan kita ya. Saya pikir memang harus kita mencontoh ke sana ya. Persoalan bagaimana di Korea Selatan cepat maju, Jepang misalnya kan. Tapi kita memang pelaku usaha di Sumatera Barat kan juga banyak yang cenderung ke main di APBD, Mas.
Saya rasa bagaimana inovasi atau itulah saya nggak pernah dulu. Saya pernah di APBD main ya. Kemudian saya rasa sini saya bukan orang pembisnis gitu. Saya waktu itu kawan-kawan juga marah sama saya waktu itu. Saya katakan bahwa kontraktor ini adalah bukan pengusaha gitu. Ini adalah pekerja borongan. Saya bilang kan sebenarnya pekerja borongan, ada suatu proyek nilai 10 M ditawarnya 9 M gitu. Ya kan harusnya proyek yang diberikan 10 M ditawarnya 12 M, lebih banyak lah. Kok tawarnya mundur gitu kan? Aneh gitu kan? Ini pengusaha ini menciptakan value added gitu. Kok ini 10 M kemudian ditawar 7 M gitu kan, aneh. Ya gitu kan, jadi aneh-aneh. Padahal di angka 10 M itu dari set ya, udah perencanaannya gitu. Ya kan harusnya ditawarnya 12 M, 11 M gitu kan. Nah, sebagusnya seperti inilah. Ini menurut logika. Dia asal dapat aja soalnya, asal dapat proyek aja. Nanti kualitasnya jadi bermasalah kan juga. Cara itu kan tersinggung kawan gitu. Tapi kita kan harus berani otokritik nih. Ini kopi pahitnya kan harus kita mulai paradigma baru dalam berpikir dan bertindak. Itu kita punya harapan seperti itu loh, Bro Sam. Ini ngomong-ngomong, Isam Salam ini merupakan tokoh fenomenal juga dari Muaro Labuh yang dikenal dengan ya agak keras juga ya. Masa kecilnya gimana nih? Pernah tukang parkir, informasinya seperti itu. Pernah menjadi modeling, modeling lagi kan? Ada juga pernah menjadi petinju misalnya. Kenapa nggak jadi tukang jahit aja Mas Pinter? Ya, saya juga pernah. Pernah juga ya? Tukang jahit. Ini betul. Jadi gini, pengusaha multi. Ini masalah kehidupan. Saya kan lebih besarnya di pasar. Di pasar itu orang tua saya kan dagang ikan. Kalau musim badai ikannya nggak ada, kita nggak makan gitu. Jadi saya main di pasar. Main di pasar tuh tolonglah. Kadang-kadang ngambil telur orang gitu, orang dagang telur dua, ambil di sini 2. Nakal juga nyuri ya? Lah, nakal gitu juga ya? Nanti tapi cuma untuk makan gitu. Waktu kecil untuk pernah nakal. Dapat 6 biji nanti dijual, nanti makan gitu. Cuma itu orang tuh tahu di pasar itu kadang narik ikan gitu kan, kita curi ikan ini, kemudian kegedean ya nggak tangkap sama kita, kejar sama orang gitu kan untuk ikannya. Akhirnya ketahui, ya kamu ikan nyuri lah, kasih makan saja gitu. Karena saya kan orang tua saya bukan orang kaya gitu kan. Kemudian waktu umurnya sudah agak 13 tahun, saya parkir sepeda gitu di parkir sepeda itu. Di Membonjol. Ya, di situ ada bioskop ya. Sekira tahun berapaan ya? Tahun 75-an lah, sampai tahun 70. Sepeda ya, sepeda motor belum begitu banyak. Ada satu-satu. Sepeda itu sampai 100, 200 sepeda sekali orang nonton film gitu. Layar tancap. Nah, saya parkir sepeda di situ. Apa sepeda lah. Berapa satu sepeda parkir? Itu nggak salah itu dulu masih 10 rupiah lah. 10 rupiah. Uang tuh masih ada mos 5 rupiah, 10 rupiah begitu ya. 10 rupiah lah. Dulu ada 7. Kok bisa menguasai parkir berarti yuk? Dulu karena saya tinggal di Terang. Begak juga ya? Di situ kan ambil parkir itu kan berantem. Berantem. Iya itu makanya. Siapa orang Padang bilang siapa yang bagak yang kuat gitu kan. Jadi di situ itulah saya sering di situ tuh berantem. Ya kan banyak namanya Pareman Pasar gitu masuk di situ. Kita kan preman Bonjol. Kalau salah masuk kan kita berantem. Tapi berantem dulu nggak sama dengan sekarang. Dulu berantem buka baju tangan kosong. Udah jatuh nggak dipukul lagi. Dulu kita udah dipukul lagi. Lebih sportif dulu ya. Lebih sportif. Sekarang kan nggak. Main judo ada tuh ya. Ada. Mana kita berantem dulu benar-benar berantem. Termasuk juga pernah menjadi petinju, kalah dan tidak mau jadi petinju lagi. Ya. Jadi saya petinju ceritanya begini. Saya jadi petinju. Latihan sama Pak Rompas di Raya itu. Latihan saya berapa lama, kemudian saya aku sudah boleh ini ikut bertanding di Bukit Tinggi waktu itu. Inilah pertama sekali saya bertanding di situ tuh. Waktu itu saya mau lawan orang ini keras tinjunya gitu, ya kan. Ronde pertama saya udah, tapi saya kalau hitung poin saya mungkin saya lebih menang. Tapi pukulannya keras, ronde kedua dihajarnya saya. Dihajarnya saya udah nggak tahu saya. Udah nyampe di bawah saya tahu. Kemudian wasit bilang 1 itu kan. Ya, dengar tuh ya, sayap ya. Ya, bilang diri enggak aja lah gitu kan. Udah nyerah aja gitu ya. Nyerah aja langsung. Untung nak mampus ya. Akhirnya saya langsung saya gantung. Sekali itu bertanding saya gantung. Ini nggak bidang saya gitu. Nggak bidang saya digantung. Ini nakal juga, asal coba aja ini. Orang tinju juga. Jadi saya tahu udah jatuh gitu, udah jatuh di bawah. Kan berdiri nggak ya, ini keras. Tahu-taunya dia juara 2 gitu. Mau dia tinjunya keras gitu. Juara 2 dia. Terus habis kalah di tinju masuk modeling. Saya ijazah ke Jakarta, saya masuk modeling. Beberapa kemayu juga ya teman-temannya. Modelingnya ini biasanya
pakai baju merek-merek baju gitu, dan foto model seperti itu. Kemudian orang bilang saya agak melambai sedikit setelah itu. Wah, saya stop. Saya stop. Ya kan, cara jalannya ya kan bilangnya nggak maco kita dibuatnya. Nah, jadi kita melambai ini nggak masalah juga saya gitu kan. Akhirnya saya stop gitu. Nggak cocok lah. Saya agak keras. Kemudian masuk situ ya nggak cocok gitu. Nah, itu perjalanan hidup gitu. Tapi yang paling enak, yang paling ingat saya, bapak saya bilang, kamu berkelahi nggak begitu marah bapak saya. Tapi kalau nggak sekolah, ini tendangnya itu sampai 3 meter kita apa itu. Jadi memang persoalan pendidikan menjadi prioritas. Sekolah ini nggak bisa gitu. Berantem ya nggak apa-apa. Hubungan dengan almarhum mama cukup lama ya, dulu sama-sama kuliah, dia kan Chinese, kemudian saya masukkan Islam. Dia kan udah Islam ya, jalan terus, kemudian ya umurnya pendek, tapi sebagai inspirator bagi saya bagaimana istri saya itu dari keturunan Chinese, bagaimana menciptakan rumah tangga ekonomi ini. Memang saya belajar. Tapi dekat dengan ibu ya, Pak Salam ya. Sangat dekat dengan ibunya ya. Jadi memang ibu ini memang enggak ya, doanya, perhatiannya ini menjadi inspirasi ya. Jadi bagi yang masih punya ibu, walaupun kondisi apapun juga, saatnya untuk bisa berbuat. Ya, luar biasa lah ibu. Luar biasa. Saya juga merasa seperti itu Pak Sam itu. Kalau ibu saya manggil, enggak ada urusan, saya pulang kampung langsung gitu kan. Itu memang kuasa Tuhan begitu. Pak Sam cukup bahagia hidupnya, cukup merdeka. Saya rasa ini tergantung, kalau banyak dosa pasti nggak bahagia saya. Tapi kalau saya ukurannya kebahagiaan itu adalah kalau kita kurang dosanya pasti kita bahagia. Itu ya. Kalau kurang duit, kurang duit nggak begitu masalah, ya kan. Tapi kalau banyak dosa itu memang kita nggak bahagia. Perasaannya banyak dosa, banyak pahala. Saya dulu banyak ada dosa gitu kan, nggak bahagia. Oh ya, ada dosa iyalah, ya. Manusia pasti ada dosa lah. Sekarang saya kan ada perasaannya banyak apa kurang. Sekarang saya lebih banyak mencari uang gitu. Uang sebanyak-banyaknya. Prinsip itu hidup kan cari uang aja, uang. Kemudian dapatlah nanti melakukan investasi, kita bagikan uang ini, gitu kan. Ya kan? Jadi pengusahanya mau otaknya uang aja itu. Uang untuk apa? Bukan untuk kita juga. Kita kan menciptakan lapangan kerja, kita kasih uang ke orang, gitu kan. Itu lebih bagus. Punya karyawan 100, 200, 300 ribu orang kan itu lebih pahala, indah ya. Gitu. Ya. Lebih indah. Berbuat sesuatu untuk orang banyak ya. Ngapain punya uang banyak tapi nggak bisa apa-apa? Gitu. Sehebat manusia adalah bermanfaat bagi orang banyak. Ya, bagi itu orang banyak, setuju juga prinsip seperti itu ya Pak Sabi. Orang Eropa bilang I want to be somebody gitu. Dia ingin jadi seseorang saja. Kalau dia I want to be doctor, ini profesor, tidak ada itu. Dia I want to be somebody. Ingin seseorang yang secara personal apalagi mimpi Pak Sam ini? Mimpi ya masih uang gitu. Uang untuk melakukan investasi. Uang aja lagi? Masih. Uang. Berarti masih belum banyak uangnya? Uang nih sekarang kan saya begini. Sekarang saya di Sulawesi Selatan, berjalan di Sulawesi Selatan. Ekonomi Sulawesi Selatan itu secara keseluruhan sangatlah rendah, kurang baik dibandingkan di daerah-daerah tetangganya. Karena ini kan baru pemekaran. Ada 3 daerah. Ternyata di situ PAD-nya Sulawesi Selatan itu masih 75 miliar gitu. APBN-nya 800-an. Itu nggak cukup. Akhirnya saya datang dipanggil oleh orang kampung untuk melakukan perbaikan ekonomi. Di situ sejalan. Oh, masih mikiran kampung juga ya, masih ya? Iya harus. Kemudian saya bilang sama orang itu, saya akan menjadi narasumber boleh, tapi nggak boleh dibayar. Saya datang ke sini dengan ongkos-ongkos nggak boleh dibayar. Saya datang ke sini, hotel saya nggak boleh dibayar. Saya akan bayar sendiri. Rezeki saya nggak di sini. Ini rezeki saya tempat lain. Nah, jadi itulah kerja saya. Itu kegiatan-kegiatan untuk mengabdi ya, berkontribusi kepada kemajuan di Sulawesi Selatan sebagai kampung halamannya. Nggak boleh saya jangan pernah kasih uang gitu. Cukupkah seperti itu? Kenapa nggak maju aja di kepala daerah? Kepala daerah ini kalau kita nggak pernah berbuat menjadi kepala daerah ini sebenarnya udah nggak bener ini. Kita menjadi kepala daerah ini harus berbuat dulu. Kalau nggak berbuat dulu uangnya itu lebih banyak kita pakai gitu kan. Tapi kalau kita berbuat dulu, orang sudah percaya sama kita. Jadi ini berbuat yang kemarin ini untuk kepala daerah calon periode selanjutnya? Yang penting saya berbuat dulu. Nanti kan tergantung orang-orang itu. Tergantung orang itu. Kalau ternyata saya sudah berbuat, kemudian diajak saya melakukan itu, kan lebih fair. Ini datang dari mana-mana langsung aja jadi mendaftar jadi calon kepala daerah. Ya, kepala daerah. Itu kan kepilih juga kan? Ya kan caranya udah beda tuh. Ini nggak ada sedikit unik Indonesia ini. Iya, enak kan Indonesia. Unik ini. Unik ya. Akhirnya juga nggak lama juga. Nggak lama juga.
nggak maju-maju juga daerahnya. Maju juga daerahnya. Tapi kalau kita sudah membuat sesuatu, kita buat program, dihargai program kita, kemudian diajak kita menjadi pemimpin di situ, ya ini lebih enak. Artinya Pak Sam lebih cenderung melihat politik gagasan ya, daripada politik santun, peduli, calon-calon kepala daerah ini. Mana yang lebih penting dari politik gagasan yang bisa diimplementasikan? Saya pikir wacana politik gagasan oleh calon kepala daerah agak dingin ya, agak miskin ya, miskin gagasan atau tidak terbiasa kita. Lihatlah yang menjadi perdebatan publik ketika dia gendong beras misalnya kan, memberikan santunan misalnya, itu luar biasa eksposnya begitu. Apakah selesai calon kepala daerah? Itu terlambat namanya. Terlambat namanya. Terlambat. Jadi terlambat. Dia memberi satu itu udah terlambat. Harusnya dia mulai tahun 2024, dia mulai sekarang gitu. Dia buat baik ke banyak orang, kemudian didirikan sentra-sentra kebaikan di mana-mana, baik ekonomi, baik komunitas, baik sosial. Baik, Pak Sam, ini udah masuk sesi terakhir nih. Saya ingin tahu nih, moto hidup Bung Sam Salam apa nih? Kalau saya motonya hanya simpel saja gitu. Pikirkanlah orang yang kamu sukai. Jangan pikirkan orang yang tidak kamu sukai. Pikirkanlah orang yang kamu sukai dan jangan pikirkan orang yang tidak kamu sukai. Kalau kamu sukai orang itu, ya kan, dia beli mobil baru, gembira kita, ya kan. Kalau kita nggak suka orang itu, dia beli mobil baru, sesak napas kita, gitu. Kita nggak suka gitu kan. Gitu. Jadi nggak nyaman hidup kita. Dia suka melihat orang senang, senang melihat orang suka. Apa namanya, kayak ada juga di teman-teman mengatakan SNS namanya kan, SNS. Suka melihat orang senang, ada juga melihat orang susah gitu. Kita nggak mau seperti itu. Saya memikirkan orang yang saya sukai. Saya sukai berarti apapun pertindakannya pasti saya peduli gitu. Tapi nggak suka sama orang itu, ngapain saya peduliin? Saya lepas sana, sambil di memori otak saya lupakan saja. Baik, Bro Sam Salam, yakin nggak ekonomi Sumatera Barat akan lebih baik ke depan? Harus bersama. Apa syaratnya? Syaratnya bersama bahwa ekonomi ini menyangkut dunia usaha, harus bekerja sama dengan pelaku dunia usaha itu sendiri. Harus bekerja sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Fasilitator ya fasilitator, memudahkan gerak bisnis ini lebih cepat gitu. Nah, kalau nggak bisa ini, nggak bisa. Nggak tahu kan sekarang apa punya uang nggak pengusaha-pengusaha sekarang? Nggak punya uang. Bisa diyakini, apalagi kontraktor. Apa punya uang nggak sekarang? UMKM ini nggak jelas gitu. Dulu jual pelanggannya dagang nasi 200 orang, sekarang 10 orang saja gitu. Tapi dia masih bisa hidup karena orang Minang ini ya, orang pedagang Minang ini dia tahan gitu, pandai dia tutupi gitu. Dia pekerja keras. Apa pesan strategi manajemen bertahan kepada pelaku usaha kecil dan menengah? Tambah jam kerja gitu, tambah cari peluang gitu, tambah jam kerja kita, tambah cari peluangnya. Jam kerja harus tambah. Kalau dia misalnya jualan penganan selama ini, mungkin ada tambahan produksi lain gitu ya. Gitu. Harus bekerja keras gitu. Orang biasa kita kerja 5 jam, 6 jam, kita kerja 10 jam gitu. 12 jam mencari peluang gitu. Semuanya ada rezeki kok. Saya nggak khawatir itu mau apa saja gitu. Kalau orang-orang, saya kan saya sudah biasa miskin. Ya kan, tahu saya cari uangnya. Yang paling kan makan, ya kan? Nggak perlu beli mobil. Ya gitu kan, kalau untuk makan saya rasa saya udah coba gitu. Jadi nggak boleh menyerah ya? Nggak boleh menyerah. Apapun kondisinya. Survive terus ya. Harus kerja keras terus. Tambah jam kerjanya. Jangan malas gitu. Malas ini masalah gitu. Ada masalah di malas kita ya? Iya. Kerjanya cuman banyak 4 jam sehari, 3 jam sehari kan ke sawah pagi jam 7. Satu ketika dapat duit banyak, ke pasar lama-lama. Ya. Kerja ke sawah jam 7, jam 11 pulang, kemudian minum, mana bisa kaya gitu. Orang Jakarta kerjanya 12 jam, 18 jam. Ya beda dong, 10.000 di kampung saya, 10.000 di Jakarta, itu kan beda. 10.000 supaya itu segini aja mau orang Jakarta. Jadi kita kan mahal, karena itu. Jadi sebenarnya ini emang kerja keras gitu. Harus kerja keras. Harus kerja keras. Kerja keras, jangan menyerah, inovatif, tangguh. Itu sukses itu. Sukses itu. Baik. Kita sampai di penghujung, Bro Sam Salam. Ternyata memang tidak ada jalan lain untuk merubah nasib selain kerja keras, harus membangun jejaring dan membangun integritas ya. Integritas dan kepercayaan kepada siapapun juga yang bisa kita ajak untuk bekerja sama.
Demikian Kopi Pahit Hidayat. Sekali lagi dengan pandemi COVID-19 ini, tolong mohon kita bersama-sama untuk selalu menjaga protokol COVID-19 dengan mencuci tangan, menjaga jarak, serta mencuci tangan, menjaga jarak dan pakai masker ya. Dan pakai masker ini sudah kita konfirmasi jarak yang tepat dan insya Allah kita terbebas dari COVID. Kita akan bertemu di Kopi Pahit Hidayat lain kesempatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.